Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lailia Pratiwiningsi MPD selaku dosen pengampu landasan pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan Psikologi dan Karakteristik Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama ada pengertian psikologi pendidikan. Istilah psikologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Dengan dasar ini maka psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa manusia berkembang sejalan dengan pertumbuhan jasmani. Dalam perkembangan jiwa dan jasmani inilah seyogianya anak-anak belajar, sebab pada masa ini anak-anak peka untuk belajar. Oleh karena itu, layanan-layanan pendidikan terhadap mereka harus pula dibuat bertingkat-tingkat agar pelajaran itu dapat dipahami oleh anak-anak. Bertingkat-tingkat yang dimaksud dalam hal ini yaitu jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan kemudian perguruan tinggi. Materi yang ada di dalam tingkatan tersebut juga naik, dari SD yang materinya rendah hingga perguruan tinggi yang materinya semakin kompleks sehingga cara memberikan materi ini pun juga akan berbeda-beda karena karakter dari subjek didik tiap tingkatnya juga berbeda. Selanjutnya, landasan psikologi pendidikan menurut Jean Piaget. Piaget menjelaskan tentang pendekatan penahapan secara khusus yaitu kognisi. Menurut Piaget, tahap perkembangan kognisi ini meliputi 4 tahap, diantaranya adalah sensor motorik, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Tahap sensor motor, gambarannya bayi bergerak dari pergerakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Reaksi intelektual hampir seluruhnya karena rangsangan langsung dari alat-alat indera. Punya kebiasaan memukul-mukul dan bermain-main dengan permainannya. Pertumbuhan kemampuan anak terlihat dari kegiatan aktivitas motoriknya. Jadi pada tahap sensor motorik, kemampuan kognisi anak hanya terbatas dari refleks karena pemahamannya dibangun melalui koordinasi pengalaman indera mereka yaitu melihat dan mendengar dengan gerakan seperti menggapai-gapai atau menyentuh. Yang kedua, tahap praoperasional berkisar antara 2 sampai 7 tahun. Gambarannya, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Perkembangan bahasa anak ini sangat pesat. Peranan intuisi dalam memutuskan sesuatu masih besar. Menyimpulkan hanya berdasarkan sebagian kecil yang diketahui, namun analisis rasional belum berjalan pada tahap praoperasional. Anak pada periode praoperasional sudah mampu menggunakan kata-kata yang benar dan mampu mengekspresikan kalimat pendek secara efektif. Selanjutnya, tahap konslet operasional berkisar antara 7 sampai 11 tahun. Gambarannya, anak dapat berpikir secara logis mengenai hal-hal yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Anak sudah bisa berpikir logis, sistematis, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret.
Anak sudah mampu mengerjakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masa ini merupakan masa di mana anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Akan tetapi, hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret, karena anak belum mampu berpikir secara abstrak. Misalnya, klasifikasi secara verbal, yaitu antara adanya bahan yang konkret, maka ia belum mampu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Jadi, meskipun inteligensi anak pada tahap ini sudah sangat maju, cara berpikir anak masih tetap terbatas. Yang selanjutnya, yang keempat, ada tahap formal, operasional berkisar antara 11 sampai 15 tahun. Gambarannya, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan idealis. Anak sudah dapat berpikir logis terhadap masalah, baik yang konkret maupun yang abstrak. Anak juga sudah dapat membentuk ide-ide dan masa depan yang realistis. Hingga ini menyebabkan inteligensi anak menjadi lebih maju dan tidak hanya terpaut pada hal-hal yang bersifat konkret, namun sudah meliputi hal-hal yang sifatnya abstrak, idealis, dan logis. Landasan psikologi pendidikan menurut Benjamin Samuel Bloom. Benjamin Samuel Bloom membagi sistematika perilaku manusia lebih kenal dengan taksonomi perilaku. Pembagian tersebut dibedakan menjadi kognitif domain, efektif domain, dan psikomotorik domain. Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Indrik kognitif domain terdiri atas 1. Pengetahuan, knowledge. Pengetahuan disimpan dalam ingatan 3 kali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat atau recall, atau mengenal kembali recognition. 2. Penerap pemahaman, comprehension. Di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari. 3. Penerapan atau application. Kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. 4. Analisis atau analysis. Di tingkat analisis, seorang mampu memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi dengan informasi lain. Sintesis atau sintesis. Kemampuan untuk membentuk kesatuan atau pola baru. Evaluasi atau evaluation. Kemampuan untuk memberikan pelancaran terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenaan dengan suatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis, dan dihasilkan. Landasan psikologi pendidikan menurut Erik Erikson. Pendapat Erik Erikson sering disebut dengan psikososial. Lingkungan masyarakat yang sangat mempengaruhi perkembangan seorang. Menurut setiap tahapan perkembangan dari seorang itu saling berkaitan satu sama lain. Pada tiap tahapannya pun ada semacam keberhasilan dan kegagalan atau sering disebut dengan versus. 8 tahapan perkembangan psikologi menurut Erik Erikson. 1. Trust versus mistrust. Percaya versus tidak percaya. Tahapan ini berlangsung pada usia 0 sampai ketika bayi yang dia asuh dengan kasih sayang yang serta kebutuhannya
terpenuhi akan merasa percaya atau bersahabat dengan orang-orang di sekitarnya. Otonomi versus semen doubt atau otonomi versus malu dan ragu-ragu. Tingkatan ini berlangsung pada akhir masa bayi atau usia 1-3 tahun ketika akan merasakan mulai memiliki otonomi berjalan, memanjat, membuka, mendorong, dan lain sebagainya. 3. Inisiatif versus guilt. Inisiatif versus rasa bersalah yang terjadi pada tahun-tahun prasekolah atau usia 3-5 tahun. Anak sangat aktif, suka berlari ke sana ke sini, memanjat, dan suka menantang lingkungannya. Industri versus inferiority atau merasa produktif versus rendah diri yang berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar atau usia 6-12 tahun, di mana anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah dasar dengan segala peraturan yang ada. Identity versus commission atau identitas diri versus kebingungan berlangsung selama masa remaja atau usia 12-18 tahun ketika anak dihadapkan dengan pencarian jati diri. Intimasi versus isolasi, intim versus mengisolasi diri terjadi selama tahun-tahun awal dewasa atau usia 19-25 tahun. Pada tahap ini individu mulai membentuk relasi intim dengan orang lain yang menuntut berkembangannya seksual dan mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Generativity versus signition atau generasi versus kesenangan pribadi yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa atau usia 25-45 tahun, dengan ciri utama yaitu perhatian terhadap apa yang dihasilkan atau keturunan, produk, ide, dan sebagainya. Yang terakhir, integrity versus despair atau integritas versus putus asa yang berlangsung selama akhir masa dewasa atau usia 45 tahun. Karakter pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidik Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Beberapa ahli pendidik yang memberikan arti pendidik adalah pendidikan sebagai orang yang mempertanggungjawabkan sebagai pendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidik peserta didik. Pendidik adalah orang yang dengan sengaja mengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Mendidik merupakan rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji,
hukum, memberi contoh, membiasakan. Di samping itu, pendidik juga bertugas sebagai fasilitator dan motivator dalam peserta belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis. Sedangkan tugas pendidikan secara khusus adalah A. Sebagai pengajar yang bertugas mencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. B. Sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. C. Sebagai pemimpin yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait. Karakteristik peserta didik. Memahami karakter peserta didik merupakan hal yang sangat penting guna tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran harus ada ketersambungan komunikasi antar pendidik dengan peserta didik. Karena itu, pemahaman karakter peserta didik adalah suatu yang mutlak oleh pendidik karena adanya bermacam-macam karakter yang membutuhkan penanganan dan langkah yang berbeda. Untuk itu, beberapa hal yang perlu kita pahami. Karakteristik individu. Karakter individu berasal dari kata infer yang berarti satu, kesatuan organisme yang tidak dapat dipisahkan. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan. Setiap individu pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu merupakan sifat kodrat manusia yang perlu diperhatikan. Perbedaan makna dari pertumbuhan dan perkembangan adalah istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan kuantitatif mengenai aspek fisik atau biologis, sedangkan istilah perkembangan digunakan untuk perubahan mengenai aspek fisik atau biologis. Sedangkan istilah perkembangan digunakan untuk perubahan kualitatif mengenai aspek psikis atau rohani. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang dapat dibedakan menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Selain itu, sering usianya bertambah, kebutuhan individu pun akan juga bertambah. Karakteristik individu sebagai peserta didik. Nah, individu memiliki sifat bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitar. Menurut ahli psikologi, kepribadian dibentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan. Karakteristik yang bersifat biologis cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan faktor psikologis lebih mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Setiap peserta didik memiliki karakteristik, yaitu kehidupan individu yang utuh, lengkap, dan memiliki ciri khusus atau unik. Kehidupan pribadi seorang menyangkut berbagai aspek, antara lain 1. Aspek emosional, 2. Aspek sosial psikologis, 3. Aspek sosial budaya, dan 4. Kemampuan intelektual terpadu secara integratif terhadap faktor lingkungan. Karakteristik kehidupan pribadi bersifat khusus, dengan kata lain tidak dapat disamakan dengan individu-individu lainnya. Seorang individu juga memerlukan sebuah pengakuan dari pihak lain tentang harga dirinya. Ia mempunyai harga diri dan berkeinginan untuk selalu bertahan harga diri tersebut. Menurut ahli fisiologi perkembangan kehidupan pribadi, manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan, pembawaan, dan faktor lingkungan pada pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.